Pendengar, saat ini direncanakan untuk jemaah haji dari Sumba Timur akan diberangkatkan, dan bagaimana kondisi sebenarnya kita tersambung dengan Yuni Boling dari Sumba Timur untuk bisa berbagi informasi dari sana. Yuni, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya Yuni Boling melaporkan langsung dari kantor Bupati Sumba Timur, dan saat ini saya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, Bapak Huki Yenri Octavianus Wilahida SPD NPD, dan Ketua Rombongan Jemaah Haji Bapak Muhammad Al-Gadri, dapat melaporkan langsung dari kantor Bupati Sumba Timur. Iya, mungkin saya ke Pak Huki. Selamat pagi Pak Huki. Selamat pagi Pak. Iya Bapak, kalau saat ini persiapan untuk memberangkatkan jemaah haji, bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh kantor Kemenak di Sumba Timur, Pak? Oke, baik Bapak. Dalam rangka pemberangkatan jemaah haji asal Sumba Timur ini, yang telah kami lakukan di sini yaitu ini ada semua jemaah haji untuk melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji yang sebesar 33.661.998 rupiah di Bank Penerima Setoran, yaitu Bank Syariah Indonesia. Yang berikut, Bapak, kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi jamaah calon haji yang dilakukan di Puskesmas Waingapu dan Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarameha Waingapu. Yang berikut yang kita laksanakan Bapak yaitu kegiatan pembinaan manasik haji, baik itu teori maupun praktek, yang dilaksanakan di aula maupun di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Itu yang kami lakukan dalam rangka persiapan pemberangkatan jemaah haji 2025 ini, Bapak. Iya, Pak Kadis, mungkin Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita tentang mungkin kondisi dari jemaah haji yang akan diberangkatkan seperti apa dalam hal jumlah dan juga persiapan-persiapan mereka, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mereka, Pak. Untuk jumlah jemaah haji Kabupaten Sumba Timur itu sebenarnya ada 19 orang, Bapak. 19 orang. Ya. Tetapi ada satu orang jemaah kuota lansia yang dan 6 orang kuota cadangan serta 12 orang jemaah haji reguler. Namun satu orang jemaah kuota lansia itu meninggal dunia dan 2 orang kuota cadangan itu tertunda keberangkatannya ke tahun depan. Jadi kita mengirim 16 orang jemaah calon haji, Bapak. Dan persiapan yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir ini, 1-2 bulan terakhir ini, yang tadi saya sudah sampaikan di Bapak, yaitu pelunasan biaya haji, dan juga kita melaksanakan bimbingan bintek manasik haji kepada para 16 orang jemaah calon haji ini, Bapak. Pak Kakan, ini salah satu hal yang memang penting sekali dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu bagaimana memperbaiki atau meningkatkan layanan dari Kementerian Agama dari tahun ke tahun untuk perbaikan jemaah haji yang akan diberangkatkan. Kalau bicara tentang peningkatan layanan dari Kementerian Agama secara khusus untuk kantor Kementerian Agama Sumba Timur, apa yang kemudian tahun ini menjadi istimewa dengan adanya peningkatan layanan di Kemenak Sumba Timur, Pak? Peningkatan layanan di Sumba Timur itu, Bapak, kami mendampingi setiap jemaah calon haji dalam berbagai hal, baik itu pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan juga dan juga kami juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan manasik haji. Jadi
Baik, ini yang kemudian juga menjalankan apa yang disebutkan atau sering ditekankan oleh Pak Menteri Agama. Terima kasih Pak Kakan. Saya mungkin beralih ke Pak Muhammad untuk bisa berbagi dengan kita. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Iya, makasih Bapak. Saya beralih ke Pak Muhammad untuk bisa berbagi dengan kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, Bapak, kalau bicara tentang teknis dari keberangkatan jemaah haji dari Sumba Timur, Bapak bisa berbagi dengan kita mulai dari proses pemberangkatan, kemudian dan titik kumpul, kemudian ke asrama haji dan embarkasi, prosesnya seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak penyiar RRI. Hari ini kita berada di pelepasan jemaah calon haji Kabupaten Sumba Timur. Semalam di malam Senin kita sudah lakukan agenda yang sama, pelepasan jemaah calon haji untuk bersama dengan jemaah yang ada di sekitar Kota Waingapu. Iya. Dan berkaitan dengan proses hari ini, kami menanti H-1 sebelum keberangkatan di tanggal 21, tepatnya hari Rabu nanti 21, kami akan diberangkatkan ke embarkasi Sukolilo, Surabaya. Iya. Dan kami seluruh jemaah Kabupaten Sumba Timur yang berjumlah 16, sebelum masuk di embarkasi Sukolilo, Surabaya di tanggal 23, kami istirahat sebentar di penyiapan di Grand Kalimas, Surabaya. Iya. Nah, berkaitan dengan pemberangkatan ini, ada hal-hal yang memang menjadi ketentuan dan yang harus disepakati dan ditepati oleh jemaah calon haji. Pertama, berkaitan dengan barang bawaan. Kami sudah disiapkan, sudah diberikan berkaitan dengan koper yang mana yang harus dimasukkan di bagasi. Iya. Kemudian koper mana yang harus dimasukkan di kabin. Karena jamaah calon haji Kabupaten Sumba Timur dan juga jamaah calon haji untuk Nusa Tenggara Timur yang berada pada kloter 74 dan 75, kami masuk dalam gelombang kedua. Dalam artian gelombang kedua bahwa nanti kami akan diberangkatkan dari Juanda, Surabaya menuju ke Jeddah, Saudi Arabia. Dan oleh karena itu, maka seluruh jamaah calon haji Kabupaten Sumba Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya pada saat keberangkatan dari Juanda sudah menggunakan baju ihram, pakaian ihram. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ini sudah disampaikan kepada seluruh jamaah apa saja yang nanti harus dipersiapkan di koper kabin dan di koper bagasi. Apa saja yang boleh dibawa dan apa saja yang tidak boleh dibawa. Nah, ini semua sudah disampaikan kepada jamaah calon haji, baik yang ada di kloter 74 dan di kloter 75. Demikian. Iya. Bapak, apakah ada perhatian secara khusus untuk jemaah calon haji? Secara khusus jemaah calon haji yang sudah lanjut usia, apakah memang juga dari jemaah calon haji dari Sumba Timur itu ada juga yang masuk dalam kriteria ini yang perlu mendapat perhatian khusus, atau mungkin termasuk di dalamnya apakah ada yang difabel begitu, Bapak? Baik, berkaitan dengan kondisi jemaah calon haji Kabupaten Sumba Timur, dari total 16 jemaah calon haji, setelah didata dan disampaikan oleh melalui link kepada tim kesehatan haji kloter, dan juga menjadi laporan dari para hasil pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan yang merekomendasikan bahwa jemaah calon haji Kabupaten Sumba Timur dalam kategori yang risiko tinggi, itu dibagi atas 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, untuk jemaah haji Kabupaten Sumba Timur yang masuk dalam kategori berat itu 1. Yang masuk dalam kategori sedang ada 2 jemaah calon haji. Nah, tentunya data ini dibutuhkan oleh tim kesehatan karena memang ada program yang sekarang disepakati bersama dengan Kementerian Agama, ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu berkaitan dengan murur. Sehingga nanti jemaah calon haji nanti yang masuk dalam kategori risti, disabilitas, dan usia lanjut, itu nanti ada program yang nanti disiapkan oleh bersama oleh pemerintah.
Iya. Demikian. Iya, secara umum Bapak melihat kondisi calon haji dari Sumba Timur seperti apa dan oleh kantor Kementerian Agama di Sumba Timur atau juga yang secara khusus dipersiapkan sehingga layanan ini bisa maksimal dilakukan untuk jemaah calon haji. Silakan Bapak. Ya, kami dapat menyampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini berkaitan dengan pelayanan yang disampaikan oleh Kementerian Agama memang sedikit berbeda dari tahun-tahun kemarin. Ini mungkin berkaitan dengan hasil evaluasi dari Kementerian Agama bersama dengan panitia pemberangkatan dan penjemputan jemaah calon haji. Hal yang berbeda adalah bahwa tahun-tahun kemarin berkaitan dengan pelepasan jemaah calon haji bersama dengan warga itu terjadi pada H-1 sebelum keberangkatan. Artinya jika keberangkatan itu di tanggal 23, maka pelepasannya itu tanggal 22 malam. Nah ini cukup menjadi bagian yang menjadi perhatian dari Kementerian Agama karena kondisi daripada jamaah calon haji. Karena ketika pelepasan sampai malam dan kemudian larut pagi-pagi keberangkatan ke Surabaya itu pagi. Itu jam 5 itu sudah harus keluar dari rumah persiapan untuk menuju ke bandara. Nah ini yang menjadi perhatian yang kami berikan apresiasi dari jemaah calon haji. Kemudian juga berkaitan dengan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis kebugaran daripada jemaah calon haji. Itu sudah dilakukan bersama dengan tim kesehatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Semuanya dalam hal ini difasilitasi oleh kantor Kementerian Agama. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang juga ikut memberikan perhatian terhadap bantuan transportasi jamaah calon haji dari Waingapu menuju ke Juanda, kemudian pulangnya nanti dari Juanda menuju ke Waingapu. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk berbagi waktu dan juga selamat mempersiapkan diri untuk keberangkatan jemaah haji kita. Semoga tahun ini semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, secara khusus jemaah haji dari Sumba Timur. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Pak Muhammad dan juga Pak Kakan. Iya. Dan juga untuk rekan Yuni yang sudah menyampaikan langsung dari Sumba Timur. Demikian laporan terkini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.